Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, kita berjumpa lagi di channel ini ya, di channel Supri Bengkel Official. Ya, para pemirsa, alhamdulillah kita masih dapat berjumpa lagi untuk saling berbagi ilmu ya tentang seputar mobil, baik itu mobil manual maupun mobil matic. Insya Allah kami akan selalu membuat video-video edukasi seperti ini sampai nanti sehingga pemirsa semua banyak mengetahui hal tentang permobilan. Ya, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas transisi dari pengguna manual ke matic. Nah, gitu. Jadi para pemula yang biasanya menggunakan mobil manual pindah ke transmisi matic itu terkadang agak masih kurang nyaman atau ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Terkadang hal-hal sepele namun ternyata banyak diabaikan oleh para pengguna mobil transmisi matic yang baru atau baru menggunakan mobil matic ya. Nah, hal apa saja yang perlu diperhatikan? Langsung saja kita simak pemaparan dari beliau, owner Supri Bengkel. Oke, kita sapa. Selamat malam. Selamat malam Mas. Bagaimana kabar hari ini? Ya, alhamdulillah Mas. Hari ini alhamdulillah kabar baik. Iya. Bengkel lancar nih? Ya, alhamdulillah Mas. Oke. Baik, Mas Supri ya. Silahkan untuk pemaparannya kali ini tentang itu tadi. Bagi pemula atau pengguna baru mobil transmisi matic, hal-hal yang perlu diperhatikan. Monggo, silakan. Baik pemirsa, alhamdulillah. Bagaimana kabar pemirsa hari ini? Mudah-mudahan pemirsa semua diberi kesehatan hari ini ya. Tetap sehat, tetap semangat pemirsa. Di zaman pandemi ini kita semua modalnya cuman semangat dan berdoa pemirsa. Berdoa mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan. Dengan kesehatan kita bisa beraktivitas. Pokoknya intinya jangan takut, tapi ya tetap waspada. Tetap jaga prokes ya pemirsa ya, untuk menjaga kesehatan. Dan juga tak lupa kita berusaha dan berdoa. Mudah-mudahan dengan berusaha dan berdoa kita semua dijauhkan dari malapetaka yang datangnya tiba-tiba ya pemirsa ya. Dengan kita berdoa dan berusaha, insya Allah apa yang kita lakukan ini bisa lebih bermanfaat lagi tentang kehidupan ini. Sebabnya apa? Kehidupan harus berjalan pemirsa. Kehidupan ini harus berjalan. Kita tidak cukup untuk berpatu tangan, berbarban, nggak bisa. Sekarang nggak bisa untuk berbarban. Makanya dengan adanya pandemi ini kita harus rubah mindset ya pemirsa ya. Mindset kita harus dirubah. Yang biasanya kerja ini enak, tapi sekarang kok gini. Makanya mindset kita harus berubah. Dan saya juga mengingatkan bagi yang belum sholat, silakan sholat dulu menurut saya, supaya hati kita jadi tenang. Dengan hati tenang kita semua akan menjalani dalam kehidupan ini akan lebih semangat lagi. Itu pemirsa, kali ini saya akan memaparkan apa yang disampaikan oleh Mas Kris tadi mengenai masa transisi ya, seputar transmisi otomatis. Apa yang perlu diperhatikan mengenai yang biasanya pemirsa semua pakai transmisi manual ke transmisi otomatis. Yang perlu diperhatikan tentang yang pertama adalah seputar menggunakan stick persnelnya ya pemirsa ya. Itu ada P, ada R, ada D, ada 2, ada 1 itu pemirsa ya. Itu masalah mengenai tombol-tombolnya atau sticknya. Nah, P itu untuk posisi parkir ya pemirsa. Apabila pemirsa mau berhenti supaya mobil istilah tidak gelondor, harus dipastikan posisi P gitu. Setelah P apa itu? Yang kedua adalah R. R itu bukan racing ya pemirsa ya. Kadang-kadang di video-video di YouTube itu ada istilahnya R racing. Ya itu yang kadang-kadang menjadikan
kita semua jadi terkecoh. Bukan, itu R itu adalah reverse atau intinya gigi mundur ini. Nah, dengan adanya R ini kita bisa mengoperasikan setelah P itu R, itu mundur itu. Yang ketiga kalinya juga ada D. D itu bisa dikatakan gigi majunya atau gigi otomatisnya 1, 2, 3, 4 nya ya menurut saya. Jadi apabila diposisikan ke posisi D, nanti bisa transmisi itu bisa oper secara otomatis 1, 2, 3, 4. Yang keempat kalinya, 3 kalinya adalah posisi 2. Nah, 2 itu intinya gigi percepatan bisa 1 dan 2. Itu fungsinya untuk tanjakan yang terlalu tinggi ataupun yang turunan terlalu tajam harus dipakaikan ke itu supaya beban mesin juga tidak berat, beban pengereman juga tidak berat. Yang kelima kalinya adalah 1 itu intinya kita bisa mengoperasikan untuk turunan yang curam banget menurut saya. Turunan curam banget dimasukkan ke 1 supaya pengereman itu juga bisa dibantu dengan gigi percepatan tadi supaya kampas remnya tidak kebakar atau tidak hangus pemirsa. Juga bisa digunakan apabila ditanjakan yang terlalu tajam, bisa langsung posisikan 1. Itu pemirsa simbol-simbol dari kode stick persnelengnya. Dan juga yang perlu diperhatikan untuk pemula yang biasanya pakai transmisi manual ke transmisi otomatis, kadang-kadang kaki kiri kita itu kadang-kadang masih mencari-cari kopling, mencari istilahnya gadok gitu. Iya, istilahnya gadok itu. Gadok, istilahnya si goleki digi, Wah. Kadang-kadang ya itu yang menjadikan bahaya di situ. Kadang-kadang kemarin aja satu kejadian menurut saya, kejadian kecelakaan. Ditubruk mobil belakangnya, diseruduk mobil belakangnya. Salah satunya karena kaki kiri kita itu mencari kopling, mencari injekan kopling karena biasanya pakai transmisi manual. Itu yang ditubruk itu yang jadi ketika yang masih gadok itu tadi, iya, dia mencari kopling ya. Iya. Terus akhirnya dia nginjek rem. Oh, nginjek rem. Iya, karena pas posisi mobilnya itu jalannya beriring-iringan kenceng dan sing belakangnya itu terlalu mepet istilahnya, ya yang pemula tadi ini nginjek rem. Dikiranya itu nginjek kopling, ternyata nginjek rem. Lah kan berhenti mendadak. Dier. Bahaya banget. Ini pemirsa, ini salah satu yang harus sangat diperhatikan. Ini sepele, namun hal ini krusial sekali. Karena ya memang seperti itu. Dulu kalau untuk motor ya dari persneleng pindah ke matic, biasanya yang dicari itu rem. Iya, ya, rem. Mana remnya? Iya. Kaki gerak-gerak. Oh, ternyata di tangan. Iya. Itu kalau di mobil seperti itu. Jadi yang biasa kaki kiri untuk nginjek kopling, bahkan ada yang punya kebiasaan kaki ditaruh di atas kopling ya, itu pasti akan mengalami hal seperti itu. Dan ternyata pemirsa, menurut penjelasan beliau tadi, mobil matic itu tidak sepenuhnya matic ya, ada tingkatannya juga ya. Iya, betul. Itu terbukti dari D21, nggak seperti motor ya. Kalau motor matic ya nggak ada tingkatan gigit, tapi ternyata di mobil matic itu ada tingkatannya ya. Ada. Nah, itu fungsi-fungsinya seperti apa itu? Fungsi utamanya dari tingkatan-tingkatan itu? Ya, fungsi utama kalau kita masukkan posisi D itu istilahnya transmisi itu bisa pindah atau oper 1, 2, 3, 4 secara otomatis. Tinggal kita menginjek gas. Misalnya pas mau nyalip sebenarnya sudah masuk gigi 4, tinggal kita gas ada yang rada penuh, nanti otomatis mau turun lagi, kecepatannya bisa langsung gigi 3 gitu. Kalau D. Kalau D. Gitu, iya. Jadi lebih baik bagi yang betul-betul pemula, itu lebih baik ditaruh ke D saja. D saja. Jadi kalau pemula kan pasti jalannya yang datar-datar saja, belum berani naik kan, ditaruh D, dia akan mencari kecepatan secara otomatis ya. Iya, betul. Jadi ketika kenceng, gigi akan mencari ya. Oke.
Ya, itu tadi penjelasan mengenai gigi ya, dari fungsi-fungsi angka-angka di tuas itu. Iya. Itu ternyata ada fungsinya dan ada perlu penempatan yang tepat. Nah, kemudian yang kedua tadi, bahayanya bagi yang gadok. Apa sih gadok itu? Pokoknya yang terbiasa menginjak kopling, ternyata setelah pakai matic, baru pakai matic, dia akan terbiasa nginjak kopling, akhirnya keliru nginjak rem. Nah, itu sangat bahaya sekali. Maka perlu diperhatikan ketika mau menggunakan mobil matic, harus dipahami, betul-betul dipahami ya. Kemudian untuk tips yang selanjutnya Pak dari tim yang selanjutnya ini untuk pemula ya, untuk pemula terutama yang masuk gigi D tadi, yang masuk tadi. Jadi istilahnya nggak usah dioper-oper kedua ke satu selama jalannya lurus, ataupun jalannya terutama untuk naik ya. Jadi intinya nggak perlu dirubah-rubah lagi ke dua bagi pemula, 2 atau 1. Nah, kecuali kalau posisi curam memang harus dirubah. Karena apa? Bagi pemula kalau sering-sering rubah, dikhawatirkan nanti nggak taunya setelah masuk gigi percepatan D nanti nggak taunya dimasukkan ke posisi R. Nah kan posisi jalan langsung mundur. Iya. Nah, otomatis kan bertumbukan tadi. Jadi gitu. Karena nanti takutnya suka ngubah-ngubah, Iya. dia kelupaan. Ya. Biasanya dirubah ke 1, ke 2, malah ini langsung ke R. Otomatis bukan hanya berhenti mendadak, langsung mundur ya. Iya, mundur. Bisa-bisa mesin langsung throttle. Hancur. Seperti itu pemirsa, perlu diperhatikan. Jadi matic itu enak, maksudnya enak, dia kan matic namanya, automatic ya, tentunya akan memberi lebih kenyamanan asal dia tahu cara penggunaannya. Oke. Kemudian apa perbedaan yang signifikan ketika ditaruh di D? Ini tuas tadi ya, ketika tuas tadi ditaruh di posisi D dan antara 1, 2 itu perbedaan yang sangat signifikan tuh apa perbedaannya biasa saja, apa memang ada hal sesuatu yang betul-betul membedakan, misalnya di posisi tertentu itu yang betul-betul harus menggunakan gigi 1 atau gigi 2, karena kan bagi pemula yang tadi harusnya di D, nah ternyata dia dihadapkan di kondisi tertentu yang seharusnya diarahkan ke nomor 1 atau nomor 2. Iya. Itu terutama di jalan-jalanan yang menurun tajam itu kan perlu pengereman yang ekstra. Pengeremannya kan, nah kalau turunan tajam itu kan ekstra. Tahu sendiri kalau otomatis itu transmisi otomatis untuk turunan yang tajam itu dimasukkan posisi D, otomatis kan tingkat daya lontarnya kan lebih tinggi lagi. Makanya harus supaya daya lontarnya nggak terlalu kenceng kan harus dimasukkan ke 2 atau 1. Fungsinya apa? Untuk membantu pengereman intinya. Kalau nanti masuk D terus kan diinjek rem terus karena gaya dorongnya terlalu besar, diinjek rem terus, akhirnya remnya kebakaran kayaknya. Iya, jadi untuk gigi 1 itu disarankan bagi para pengendara matic yang melewati jalan turunan yang sangat curam, itu disarankan untuk gigi 1, karena kalau di gigi 1 daya dorong mobil tersebut berkurang, otomatis mengurangi kita menginjak rem, dan ketika injakan rem dikurangi otomatis membuat lebih awet juga kapas rem. Betul. Tips selanjutnya ya, selain itu untuk pengereman juga perlu diperhatikan untuk jalan-jalan menurun tajam. Untuk pengereman jangan diinjek terus ya pemirsa ya, paling nggak dipompa-pompa rem, set gitu, dipompa-pompa. Intinya fungsinya apa? Supaya udara itu masuk ke sistem pengereman, karena kalau diinjek terus otomatis kampasnya kan akan menimbulkan gesekan yang terus-menerus, akhirnya menjadi terbakar. Itu kalau di mobil biasanya nanti mengakibatkan remnya jadi kurang pakem, istilahnya kok mobilku nyelorot terus ya, kenapa ya? Nah itu salah satunya ternyata dari pengereman yang tidak mengerti masalah mobil otomatis ini. Terutama terjadi pada motor juga begitu, kalau direm terus akhirnya menjadikan blong. Itu di motor itu. Jadi ini pengereman secara terus-menerus itu tidak baik. Iya. Kadang
bagi yang tidak tahu, loh saya tuh baru saja ganti kampas kopling belum lama, kok sudah tidak pakem lagi. Iya, kampas Itu rem. salah satunya, kampas rem ya. Iya. Kampas rem belum begitu lama diganti, kok sudah tidak pakem Iya. lagi. Itu salah satunya penyebabnya itu. Iya, Di betul. rem secara terus-menerus, akhirnya kampas remnya terbakar. Kalau kampas rem sudah terbakar, dia tidak akan berfungsi Iya, secara sempurna. Oke. Mungkin ada lagi atau cukup? Iya, sementara itu dulu. Nanti kita lanjut berikutnya, Iya. tip-tip berikutnya. Ya. Oke, baiklah saudara pemirsa, terima kasih Pak Ya. Supri sudah menyampaikan tips-tips untuk para pemirsa semuanya. Oke, saudaraku, para pemirsa semuanya, sampai di sini dulu video edukasi yang dapat kami sampaikan di channel Supri Bengkel Official ini. Semoga bisa memberikan manfaat bagi kita semua, bagi yang belum tahu, semoga bisa mendapatkan ilmu, dan insya Allah kami akan membuat video edukasi seperti ini terus ya, akan kami perbarui. Dan maka dari itu mohon dukungannya untuk kami dengan mengklik tombol subscribe yang ada di bawah video ini, bisa menjadikan dukungan buat kami. Dan perlu diketahui pemirsa bahwa klik tombol subscribe itu gratis, tidak membayar sedikit pun. Nah pemirsa, sampai jumpa lagi di video-video yang insya Allah bermanfaat selanjutnya. Wabila ada salah kata kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.